Media Vietnam takut Indonesia bawa pemain keturunan ini ke Piala AFF 2024. Ternyata ini alasannya. Media Vietnam was-was apabila timnas Indonesia menyertakan Mauro Zijlstra ke Piala AFF 2024. Sebab, pertahanan mereka dinilai sedang rapuh. Timnas Indonesia dan Vietnam memang berada dalam satu grup di Piala AFF 2024, yakni Grup B, bersama 3 negara lainnya, yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Salah satu pemain yang mulai mendapat perhatian media Vietnam adalah Mauro Zijlstra. Pemain yang belum resmi menjadi WNI itu dinilai bisa memberi masalah bagi lini pertahanan Vietnam. Mauro Zijlstra dianggap striker yang tajam dengan catatan 2 gol dan 1 assist dari 2 pertandingan untuk Volendam U21 pada musim 2024-2025. Apalagi Vietnam sedang dalam krisis pemain bertahan. Skuad The Golden Star sudah kebobolan 8 gol dari 3 laga terakhir. Di Piala AFF 2024, Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama. Ditulis media Vietnam, Soha Ven. Dalam kasus menghadapi Mauro Zijlstra, pertahanan tim Vietnam yang agak rapuh tentu perlu menjaga konsentrasi tinggi, imbuhnya. Sebagai informasi, Mauro Zijlstra belum bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir, sebagai tanda resmi akan menjadi WNI. Namun, media Belanda melaporkan bahwa sang pemain sudah dalam proses naturalisasi. Tim Indonesia menaturalisasikan pencetak gol, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar bagi tim Vietnam. Judul artikel Soha Ven, Jumat, 13 September 2024. Tulisan ini mengomentari tentang kabar bahwa Mauro Zijlstra, pemain Volendam U21 ini sudah mulai menjalani proses naturalisasi. Dan kehadiran pemain yang berposisi sebagai striker ini akan menjadi solusi bagi permasalahan Shin Tae-yong selama ini. Kabar ini memang benar adanya. Paling tidak seperti apa yang diucapkan sang pemain, bahwa dia telah mengirimkan semua berkas yang dibutuhkan berkaitan dengan proses naturalisasi. Sehingga posisinya sekarang hanya tinggal menunggu panggilan pemerintah Republik Indonesia. Performa timnas Vietnam beberapa bulan ini memang merosot tajam dan berpotensi diacak-acak Indonesia, apalagi dengan kedatangan Mauro Zijlstra. Dalam pertandingan terakhir, Vietnam harus menelan 2 kekalahan yang memalukan. Pertama, mereka harus menyerah dari Rusia 0-3 saat menggelar uji coba. Namun kekalahan ini dapat diterima, karena dihitung dari segi apapun Rusia lebih unggul. Di pertandingan kedua, mereka dihajar Thailand 1-2 di My Dinh Stadium. Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan, karena selain di depan publik sendiri, konon Thailand hanya menurunkan para pemain mudanya. Imbas dari kekalahan-kekalahan tersebut, ranking Vietnam pun semakin terpuruk. Sementara di sisi lain, Indonesia yang semula di bawah Vietnam justru naik rankingnya setelah 2 kali menahan tim kuat, Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaca dari situasi yang berbeda ini, kekhawatiran media Vietnam sangat beralasan. Pelatih Kim Sang Sik yang diharapkan mampu membenahi timnas Vietnam, belum menunjukkan progres. Dari 4 pertandingan yang ditukanginya, Kim Sang Sik hanya meraih 1 kemenangan saat mengalahkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Timnas Indonesia sendiri yang sudah semakin kuat, akan semakin membahayakan dengan kehadiran Mauro Zijlstra di lini serangnya. Maka tidak ada pilihan lain bagi Vietnam untuk merelakan tahta yang selama ini dipegang di ASEAN berpindah ke negara lain, Indonesia.